kembali lagi di pelajaran Pendidikan Agama Hindu dan Budi Pekerti. Nah, pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai nilai-nilai yajna yang terkandung di dalam Ramayana. Nah, dalam pembahasan kita kali ini tentang nilai-nilai yajna yang terkandung dalam kitab Ramayana, hal pertama yang harus kita pahami kembali mengenai kisah Ramayana, di mana dalam kisah Ramayana terdiri dari 7 kanda atau 7. Selain itu, kita juga harus ingat mengenai yajna, di mana yajna yang akan kita bahas mengenai jenis-jenis yajna, yaitu ada 5 yang kita kenal dengan panca yajna, baik mulai dari dewa yajna, resi yajna, manusa yajna, pitra yajna, dan yang terakhir buta yajna. Bagaimana kemudian bagian-bagian dari panca yajna itu kita lihat di dalam kisah Ramayana. Tentang kisah Ramayana, kita ketahui bersama bahwa diawali dengan seorang raja, yaitu Raja Dasarata, yang melakukan sebuah upacara, yaitu Homa Yajna, di mana beliau melakukan upacara berupa Agnihotra yang ditujukan kepada Dewa Siwa untuk memohon putra. Karena dalam perkawinan beliau, sang raja belum memiliki putra. Nah, dari sini kita akan melihat di dalam kisah Ramayana yang mana saja merupakan nilai-nilai yajna, baik itu nilai yajna dalam hal dewa yajna, resi yajna, manusa yajna, pitra yajna, ataupun buta yajna. Nah, seperti yang kita ketahui, kalau dewa yajna merupakan upacara atau persembahan yang ditujukan kepada Tuhan atau Ida Sang Hyang Widi-Wasa. Nah, dalam cerita Ramayana bisa kita lihat pelaksanaan dewa yajna adalah di upacara Homa Yajna atau Agnihotra yang dilaksanakan oleh sang Raja Dasarata ketika beliau memohon untuk diberikan anugerah putra. Jadi beliau membuat upacara ditujukan kepada Tuhan. Adalah manifestasi beliau adalah Dewa Siwa. Dalam hal ini bisa kita lihat bahwa nilai dewa yajna terkandung di dalam cerita Ramayana, terlebih di dalam kisah bagaimana perjuangan sang raja untuk mendapatkan putra. Nah, ketika kita membahas pitra yajna, kita ingat bahwa kata pitra itu bersinonim dengan kata pita atau orang tua. Nah, di sini bisa kita lihat dalam bagian kisah di mana sang Rama amat sangat menghormati orang tuanya dan kemudian bahkan ia rela diasingkan ke dalam hutan demi untuk mengabdi berbakti kepada orang tua. Di sini bisa kita lihat bahwa nilai-nilai yajna, khususnya pitra yajna, sangat kental dalam cerita Ramayana, di mana bakti anak kepada orang tua itu harus senantiasa diwujudkan dalam tindakan. Nah, tentang upacara manusa yajna sendiri dalam kisah Ramayana bisa kita lihat dalam bagian sang Rama mempersunting Dewi Sita. Nah, itu merupakan salah satu bentuk atau contoh dari manusa yajna. Kalau kita lihat dalam kehidupan keseharian bisa kita contohkan itu adalah upacara pawiwahan atau pernikahan, di mana untuk menyucikan hubungan suami istri itu melalui yang namanya upacara pawiwahan, atau pawiwahan itu sendiri tergolong ke dalam manusa yajna. Jadi bisa kita simpulkan bahwa manusa yajna pun itu terdapat di dalam kisah Ramayana. Resi yajna merupakan sebuah upacara ataupun bisa dikatakan penghargaan kepada orang-orang suci. Nah, kalau kita lihat dalam kisah Ramayana, kita kembali kepada sosok Rama, yaitu tokoh utama atau tokoh sentral dalam cerita Ramayana. Bagaimana sang Rama amat sangat menghargai orang suci, para resi dalam kesehariannya ataupun dalam kehidupannya. Terlepas dia adalah seorang raja, sang Rama tetap menghargai, menghormati resi, orang suci ataupun guru. Sehingga hal ini bisa menjadi teladan kita bahwa kita harus senantiasa menghormati orang suci, baik itu berupa resi, baik berupa pinandita, pedanda, ataupun guru sekalipun. Bagian yang terakhir adalah tentang buta yajna. Kalau dalam keseharian kita mencontohkan buta yajna itu misalnya mecaru atau mesegep ya. Kalau dalam kisah Ramayana bisa kita lihat bagaimana setiap upacara yang dilakukan itu akan dibarengi dengan pelaksanaan buta yajna. Kenapa? Ketika kita melakukan sebuah upacara dewa yajna misalnya,
kita akan senantiasa juga mengharapkan agar energi yang positif datang dari segala penjuru. Untuk itu, kita perlu menetralisir kekuatan-kekuatan negatif.